Biarkan aku hadir dan menatap ruang hati yang tertutup lama. Oh, kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berpaling, ku selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Selamat malam Mitra Tia TV, apa kabar Anda? Di tengah istirahat malam hari Anda, kali ini kami kembali hadir dalam RSUD Dr. Muardi, Solusi Sehat Anda. Hari Senin 11 Mei 2015, saya Seno Herpram. Nah, Mitra Tia TV, 10 Mei diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Nah, terkait dengan Hari Lupus Sedunia, kembali kami hadirkan tema bahasan, ini terkait dengan penyakit lupus. Sebenarnya kita juga pernah mengangkat tema ini. Nah, karena kaitannya dengan Hari Lupus Sedunia, kembali kita angkat di RSUD Dr. Muardi, Solusi Sehat Anda. Pendekatan psikis pada penderita penyakit lupus. Dan kita akan kembali berjumpa bersama Dr. Arif Nurudin, spesialis penyakit dalam Vinasim. Selamat malam Dr. Arif. Ketemu lagi ya, kabar baik ya. Oke. Baik Mitra Tia TV, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk interaktif bersama kami. 02718575555, sekali lagi 02718575555, kami buka nanti mulai segmen yang kedua ya. Oke, baik. Meskipun kita pernah membahas penyakit lupus ini, tapi tidak ada salahnya kita kembali mungkin mengulang sedikit terkait dengan penyakit lupus ke Dr. Arif. Boleh dijelaskan? Penyakit lupus ini penyakit yang seperti apa sih dokter? Karena mungkin kita sudah sering mendengar lupus dan bahkan ada yang mengatakan itu 1000 wajah, penyakit 1000 wajah. Mungkin bisa dikatakan juga ini yang ditakuti juga seperti itu. Iya. Nah, bagaimana dok? Ya. Jadi penyakit lupus itu adalah sebuah penyakit, salah satu penyakit dari sekian penyakit autoimun. Jadi dalam kedokteran ada yang disebut dengan penyakit autoimun. Autoimun itu adalah penyakit yang dimana sel-sel daya tahan tubuh kita itu menyerang tubuh kita sendiri, sehingga hasil penyerangan ini akan menimbulkan sebuah peradangan pada seluruh organ kita, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki akan terkena semua, sehingga lupus ini sering kita kenal sebagai penyakit 1000 wajah. Ada banyak sekali item penyakit autoimun, jadi dari mulai lupus, kemudian rheumatoid arthritis, diabetes mellitus tipe 1, kemudian ada colitis ulceratif, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit, dan lupus merupakan salah satu bagian dari autoimun itu. Jadi lupus ini adalah sebuah penyakit yang terjadi karena proses inflamasi yang kronis yang menyerang seluruh tubuh, multi organ, yang diakibatkan karena adanya proses penyerangan daya tahan tubuh kepada tubuh kita sendiri. Itulah lupus sebetulnya. Dan lupus ini memang dikatakan sebagai penyakit 1000 wajah, sekali lagi karena memang dia bisa muncul dalam berbagai macam bentuk penyakit. Jadi pasien itu datang ke dokter itu dengan berbagai macam keluhan yang berbeda-beda. Ada yang dominan kepada sesak nafas karena terjadi timbunan cairan di jantung, efusi perikardium misalnya, atau karena timbunan cairan di paru, jadi paru yang dominan, atau karena gagal ginjal karena menyerangnya ke arah ginjal. Jadi masing-masing orang akan memiliki simptom yang berbeda-beda tergantung di mana epitop dia itu berada, di mana lupus akan menyerang tubuh dia, sehingga dikatakan sebagai penyakit 1000 wajah. Inilah yang menyebabkan banyak pasien lupus yang datang ke rumah sakit center yang pusat itu sudah dalam kondisi terlambat, Pak. Karena yaitu di daerah mungkin keluhan yang paling dominan nyeri sendi, hanya dikasih obat-obatan penahan nyeri saja, jadi tidak pernah dicari sampai dengan detail penyakitnya itu apa sebetulnya. Ada yang datang karena panas yang tidak turun-turun misalnya, kemudian hanya dikasih paracetamol, terus lama-lama akhirnya akan terjadi kerusakan yang lebih parah lagi tanpa diketahui bahwa itu adalah penyakit lupus. Itu yang menyebabkan akhirnya
pada zaman dulu lupus itu sering jumlahnya sedikit karena tidak banyak yang paham tentang lupus, sehingga ketika datang sudah dalam bentuk penyakit-penyakit yang berat-berat. Dan jadi bukan berarti dulu itu sedikit ya? Ya, bukan berarti ya? Kemungkinan besar dulu itu sudah banyak. Sudah banyak Tapi sebenarnya. karena tidak banyak yang paham, jadi datanya itu tidak banyak yang muncul. Jadi jangan sebagai tidak ada dulu. Tapi ternyata sekarang ini dengan sosialisasi kepada masyarakat yang sangat baik, kemudian dibantu dari DKK, dari Dinas Kesehatan, itu juga sosialisasi kepada puskesmas, sehingga menyebabkan sekarang angka lupus semakin meningkat sangat tajam. Bahkan di Muardi itu pada kunjungan polireguler saja itu sekarang sudah meningkat hampir 100% Pak daripada tahun yang lalu. Jadi semakin banyak orang yang sadar, kemudian mereka datang itu kadang-kadang sudah membawa laborat yang memang mengarah kepada lupus. Mereka sudah bilang bahwa ini saya sakit lupus dok. Gitu. Jadi pengetahuan yang sangat baik ini menyebabkan angkanya menjadi tinggi ya tahun-tahun ini Pak. Oke, baik. Nah, dari gejala-gejala yang ada itu apa yang membedakan bahwa ini gejala memang ini gejalanya ke lupus begitu, bukan gejala ke yang tadi yang biasa-biasa gitu. Jadi lupus itu sebenarnya adalah sebuah penyakit dengan diagnosisnya kalau sesuai dengan kriteria. Jadi bukan diagnosis yang pasti dengan hasil laborat ini tidak. Jadi American College Rheumatology itu sudah menentukan sebuah diagnosis kriteria. Ada 11 kriteria, terpenuhi 4 kriteria itu sudah kita anggap sebagai penyakit lupus. Apa saja itu dok? Ya, jadi yang pertama itu yang paling khas itu adalah adanya ruam malar. Ruam malar itu adanya tanda-tanda kemerahan pada wajah yang menyerupai seperti kupu-kupu, sehingga sekarang ini lupus disimbolkan sebagai kupu-kupu karena memang hampir merah seperti atau hitam, dok? Merah ya? Iya, kadang-kadang merah, kadang-kadang hampir seperti jerawat juga bisa, Pak. Jadi inilah kelainan-kelainan kulit pada lupus. Kemudian yang kedua adanya ruam diskoid. Ruam diskoid itu adanya ruam yang lebih tebal daripada ruam malar. Dan bentuknya kadang-kadang seperti koin, Pak. Yaitu ada pada seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga adanya fotosensitivitas. Jadi ketika pasien lupus itu terkena sinar matahari, maka daerah yang terkena ini akan terjadi daerah kemerah-merahan. Jadi sangat rentan terhadap sinar ultraviolet lupus itu. Kemudian yang keempat adanya sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Dan sariawan ini biasanya paling banyak pada langit-langit mulut ya. Dan yang paling khas adalah bahwa sariawan pada lupus sering tidak menimbulkan rasa nyeri. Ini berbeda dengan sariawan pada umumnya. Sehingga dokter harus mulai waspada kalau ada pasien kok sering bolak-balik sariawan dan tidak mengeluh nyeri, jangan-jangan dia adalah lupus. Kemudian yang kelima adanya poliartritis. Jadi adanya keluhan nyeri pada seluruh persendian. Kalau orang datang kadang-kadang cuma dikasih obat ini dikatakan rematik, asam urat atau apalah, sesungguhnya dia itu lupus. Kemudian yang berikutnya adanya neurologic disorder. Jadi ada kelainan-kelainan saraf yang umum seperti nyeri kepala yang tidak baik-baik, kemudian kejang-kejang. Kemudian ada hematologic disorder, itu artinya ada kelainan darah. Jadi orang datang dengan anemia, dengan trombositopenia yang dikatakan mungkin DHF, ternyata dia adalah lupus. Kemudian ada nephrologic disorder, ada kelainan pada ginjal. Jadi orang dengan bengkak-bengkak, gagal ginjal karena lupus itu banyak, Pak. Nah, kalau terpenuhi 4 dari yang tadi saya sebutkan itu sudah kita katakan sebagai lupus. Dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah tentang adanya hasil laborat, Pak. Ada hasil laborat yang memang mendukung ke arah lupus seperti ANA-IF. Kalau dia positif, itu mungkin sekitar 80-90% dia adalah lupus. Kemudian kita dukung dengan anti-dsDNA ataupun anaprofil, itu akan lebih meyakinkan lagi. Oke, jadi kalau mungkin kita sering mungkin melihat ada kasus dia gagal ginjal, mungkin hanya sebatas gagal ginjalnya yang bermasalah, tapi ternyata itu penyakit lupus gitu ya? Mungkin ya? Iya, jadi selama ini mungkin jadi gagal ginjal itu kan penyebabnya banyak, Pak. Salah satunya mungkin karena lupus, jadi nephritis lupus kita sebutnya. Oke. Nah, ini kan sistem kekebalan tubuh yang menyerang diri sendiri ya. Padahal manusia kan butuh sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Berarti ini terus bagaimana, apakah ada obatnya untuk bisa mengembalikan imun tadi untuk tidak menyerang diri sendiri, dok? Ya. Jadi kalau sampai dengan sekarang ini untuk obat yang menyembuhkan lupus belum ada, sampai sekarang belum ada, karena dia adalah kelainan genetik, sehingga kita harus sampai pada terapi gen, dan ini masih sangat sulit. Sehingga yang bisa dilakukan dokter adalah kita mengontrol. Jadi kita mengontrol supaya lupus itu tidak menjadi flare, tidak menjadi kambuh ya. Jadi kita bikin silent penyakitnya. Jadi tetap dia sebagai pembawa tapi tidak muncul sebagai penyakit. Itu yang bisa kita lakukan.
dengan pemberian obat-obatan yang hampir semuanya adalah obat-obatan imunosupresan yang menekan sistem imun. Jadi sistem imun yang harusnya dinaikkan kita malah tekan, Pak, dengan obat-obatan itu supaya dia tidak, kalau dia berlebihan kan dia akan semakin menyerang tubuh sendiri, Pak. Jadi kita tekan dengan obat-obatan imunosupresan ini. Jadi fungsi obatnya itu? Iya. Menekan, menekan sistem imun itu, betul. Oke. Tadi dikatakan bahwa gejala ini penyebabnya genetik ya? Iya, genetik. Terus ini bagaimana bisa muncul? Kemudian biasa terjadi pada siapa ini? Apakah setiap orang itu akan bisa atau hanya jenis kelamin tertentu karena ini tadi genetik? Ya. Jadi penyakit autoimun secara keseluruhan itu awalnya adalah kelainan genetik. Jadi ketika dia di dalam kandungan sudah terjadi perubahan genetik, Pak. Sehingga siapapun yang bawa penyakit ini akan sangat mungkin akan muncul sebagai penyakit. Genetik ini harus ditambah dengan faktor-faktor pencetus baru dia akan muncul sebagai penyakit. Kalau tanpa faktor pencetus, genetik akan tetap genetik seumur hidup, tidak akan keluar sebagai penyakit. Faktor pencetus pada lupus itu ada bermacam-macam. Yang paling sering menimbulkan munculnya lupus adalah yang pertama stres, Pak. Orang semakin stres, semakin beban kerja tinggi, semakin dia browsing internet, tahu bahwa lupus itu sangat berbahaya, kemudian dia stres, itu akan semakin menambah parah. Yang kedua adalah ultraviolet. Jadi lupus ini dalam tanda kutip hidupnya jadi seperti kayak Dracula, Pak. Jadi tidak boleh terkena paparan langsung dan matahari dalam jangka waktu yang lama. Oke, keliarannya malam hari ya? Ya. Jadi yang pakai sunblock, pakai sunblock atau pakai payung, ya, atau menghindarilah sinar matahari itu. Kemudian infeksi. Kalau orang normal terkena influenza, dia akan sembuh sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau orang lupus, influenza akan jadi flare. Terkena mungkin DHF, tifoid, malah yang parah jadi flare-nya lupus ini. Jadi tidak boleh terkena penyakit infeksi dalam jangka yang lama, harus cepat-cepat diobati ini penyakitnya. Karena itu adalah salah satu pemicunya. Oke, baik. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Dok ya. Terutama sekali seperti tema kita pada malam hari ini, pendekatan psikis pada penderita penyakit lupus ini. Dan kami ingatkan bagi Anda, Mitra Atia TV, jangan lupa bisa interaktif di line phone kami 02718575555. Mulai segmen kedua kami buka, tetap bersama kami di RSUD Dr. Muwardi, Solusi Sehat Anda.